tiga pertama udah ya. Itu yang rumah Oke ya, tolong dijelaskan ini saya menyampaikan beberapa hal ya. Ini adalah novel baru, jadi saya ulangi lagi novel baru yang ada di kurikulum yang baru juga sedikit modifikasi lah ya. Namanya Korpsen dan Kebenaran Artifisial. Ini di SMK dia masuknya apa pilihan, tapi secara kebetulan juga belum apa ya secara detail seperti apa posisinya juga saya belum bisa menjabarkan seperti apa, karena kalau di sesuai dengan struktur yang ada di kurikulum itu masuknya ke beririsan dengan protokol informatika, karena ada materi-materi yang ada di informatika yang masuk ke KKA dan sebelumnya biasanya berinformatika. Kalau di SMA memang ada informatika dari kelas 10 sampai kelas 12. Yang di SMA itu memang sampai kelas 10 saja. Itu tahu saja kalian harus pelajari ini ya. Nah, kebetulan saya dapat amanah ya untuk menyampaikan materi ini. Mungkin saya langsung dengan mapel saya yang bisa tentang kalian. Kalau nanti sudah dipahami juga, mungkin ada kaitannya sedikit dengan materi saya. Mungkin juga kita bisa memanfaatkan nanti artificial intelligence untuk job-job kita yang ada di sekolah. Sudah lah untuk belajar. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang sebenarnya lumayan ya untuk kita. Tentunya kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Mungkin tadi pagi sudah berdoa, kita selalu jangan lupa untuk berdoa, karena berdoa tidak ada batasnya ya. Sesuatu yang free, gratis, dan yang mengharapkan akan berdoa. Berdoa kita juga jangan sampai lupa ya sama kita dengan dosa kita ya, kita oke, saya sebenarnya nggak nyaman dengan waktu kita ya, sebenarnya jam terakhir seperti ini. Terus berhasil dapat teori sedikit ya. Terus sampai praktek, mungkin prakteknya kita sampai coding juga. Ini program. Saya pernah programming di web, di aplikasi Android maksudnya. Sudah pernah? Belum. Pengen kan? Ya, selamat berjuang ya. Karena ya lumayan lah, tapi saya berusaha untuk kita motivasi. Karena tantangan kita nggak cuma sebagai pengguna ya, tapi juga nanti sebagai pembuat juga. Nah, sebelum kita masuk ke coding, nanti coding itu kita di KKA ini, namanya KKA ya, Korpsen dan Kebenaran Artifisial. Nanti kita lebih banyak menggunakan aplikasi, kan ini bahasa programnya pakai Python namanya. Jadi mungkin sampai dari sekarang ya, silakan kalian sedikit-sedikit berliterasi, membaca, mencari informasi tentang bahasa programan Python. Python itu bukan kelar, dan juga tidak bisa ya. Itu bahasa programan nanti yang selevel dengan PHP, dengan Java, mungkin masih asing dengan kalian, tapi nanti kalian akan terbiasa kalau kalian ada di bidang IT. Nanti bedanya kalian dengan jurusan yang lain di situ. Tidak semua jurusan nanti dapat terutama fasilitas di sini ya. Di sini kita kalau Python tuh semuanya ringan, jadi perlu spek hardware yang tinggi. Mungkin untuk teman-teman di sini nanti bisa nanti koneksi internetnya jalan. Besoklah kita mungkin semester 2 di jauh. Mungkin saya juga nanti menyesuaikan dengan waktunya, karena waktunya otomatis kalau saya kan kelas 10 atau berarti diringkas jadi satu. Nah, caranya biar bisa jadi kita pelajari semua itu.
maksudnya nggak tahu karena di kelas 11 juga ada mapel pilihan, karena kakak itu juga masuk mapel pilihan. Nanti kita sambil belajar. Intinya kita pertama ini kita pengenalan dulu dengan artifisial. Karena nanti ada tayangan disimak ya. Jadi kita nanti juga itu juga gambaran aja ya, terasa apa nanti yang kalian saksikan ya, produk dari Komdigi ya, pembelian Komdigi. Ini juga contoh pemanfaatan AI ya. Mungkin ada hal yang apa namanya masih belum sempurna seperti itu aja. Nah ini masih awal, belum masih tahun yang lalu ya. Kalau ini sudah bisa. Tadi nggak ada suaranya nih. Hai guys, gue Aseh sama Nudin. Hari ini kita mau ngomongin apa ini? Kita mau ngomongin video deepfake atau yang nggak asli guys. Bro, lo yakin video yang lo tonton beneran? Bisa jadi itu AI, bisa jadi itu deepfake. Kemarin rame banget di luar, capres ngaku korupsi, viral, palsu, deepfake 4K. Wajah sama, suara mirip banget. Teknologi makin gila bro. Lo bisa percaya siapa? Kamera bisa bohong, suara bisa palsu, internet apalagi. 2025 ini bukan soal info, tapi soal disinfo. Salah klik, otak lo dicuci. Iya. Jangan jadi korban. Harus tahu cara bedain yang asli sama palsu. Karena suara lo juga bisa dicolong. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.
dalil ya. Cukup ini gambar seperti ini atau video tadi kamu kasihkan kepada orang tua. Bisa jadi mereka percaya. Ya. Dan berulang ngobrol kayak gitu. Apakah itu bisa gitu ya? Bisa jadi barang sembahan baru gitu ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan itu kadang kita tidak tahu itu asli atau salah satu dampak awal ya yang mungkin kalau kita belum mempelajari lebih jauh, mengenal lebih jauh, saya yakin kita mudah sekali untuk terbawa arus dengan kemarin juga sempat ada video deepfake ya, kayak deepfake, jadi mukanya siapa ngomongnya juga asli dia gitu. Padahal dia ngomong seperti itu. Makanya kayak kemarin kasusnya Menteri Keuangan ya, Bu Sri Mulyani, makanya guru beban negara ya, padahal nggak pernah ngomong seperti itu, memang nggak pernah ngomong seperti itu, karena itu memanfaatkan AI itu tadi. Jadi gerakan mulut, suara, ketika diinputkan ke dalam AI, dia akan mengenerate sehingga menjadi suara yang baru, narasi yang berbeda, tapi dengan suara yang mirip dengan aslinya dan mimiknya dan pergerakan juga sama. Kalau kita nggak awas, tidak memperhatikan dengan baik, tidak konfirmasi dengan orangnya langsung, bisa jadi kita percaya. Nah, itu hati-hati dengan yang namanya perkembangan ini. Nah, itu juga kita bisa memanfaatkannya juga. Ini contohnya kemarin ada siapa yang perpisahan dari Kamis, ingat ya? Agus ya. Memang nggak kader kalian kan, dia akuntansi. Nah, ini contohnya kita memanfaatkan AI. Hasilnya seperti itu, yang paling kiri ya. Tengah itu pakai AI, generate prompt gambar seperti gayanya gaya Pixar ya, Disney, terus berikutnya Ghibli. Itu cukup kita ketik aja. Kamu nggak perlu punya skill editing, Photoshop, atau mungkin skill-skill yang kaitan dengan desain grafis. Karena itu jadi ahli desain grafis itu rawan tidak kurang dihargai lagi. Karena kita tinggal ketik aja udah jadi, kamu nggak bisa gambar pun gambar gitu. Jadi sangat tipis antara batas antara karya kita dengan karya bot atau AI tadi. Kita bagus rapi, ini saya cuma buatnya sampai 5 menit sudah dapat 2 gambar ini, cepat sekali ya. Karena kamu kalau gambar, akhirnya jamnya Pak Agus Dery belum tentu selesai kamu gambar. Gambar rok jam, 8 jam, untuk gambar ini nggak sebagus ini ya. Ini jadi ya, yang namanya skill kalian itu juga akhirnya kemampuan. Nah, kembali pertanyaan dasar, apa itu AI? Nah, silakan. Ini nanti saya ada sedikit survei sedikit interaksi dengan kalian. Tolong nanti di komputer atau mungkin di HP kalian bisa masuk ke sini. Curi.live di browser kalian masing-masing sekarang ya, sekarang. HP boleh, di komputer juga boleh. Mana yang kira-kira paling cepat bisa meng-cover koneksi kita gitu. Sama komputernya mungkin ada yang lemot, ada yang kencang ya, kami usahakan ya. Ya kan, masuk dulu. Terus nanti kalian masuk ke dengan password ya. Passwordnya bisa juga pakai ingat code ya, scan juga bisa kalau bisa. Nanti passwordnya kalian pakai 441 ingat Pak. Tuh, kan password itu minimal nanti kalau bisa semua ikut, kalau enggak ya nanti bisa berdua nggak apa-apa. Itu ya. Ini simpel aja. Jadi nanti kalian
ada perintah di depan, silakan nanti kalian berinteraksi menjawab di handphone atau di komputer masing-masing. Jadi kita akan lihat berapa sempat kalian menjawab, berapa surat kalian jawab. Tapi ini tidak masuk penilaian ya, ini tidak ada, saya akan menilai apapun di sini. Kita cuma sharing aja lah. Kita main dulu kan, silakan. Namanya nggak harus asli ya, bebas silakan. Ini pada itu yang boleh berlain masukkan ini maksudnya ya, pinnya 441 341 yang ini maksudnya story.live. Misalnya platformnya juga pakai AI kalau kita tahu. Mulai komen ya, silakan. Tidaknya 30 orang. Jadi kita ada mayoritas menunjukkan apa di harus bagus ya untuk kalian juga ya. Udah ya. Oke, kita mulai. Silakan fokus ke depan. Fokus ke depan nanti setelah ada perintah nanti akan ke depan ya. Nanti tiap orang ada waktu minimal 1 menit nanti. Kita mulai saja. Biar tidak terlalu lama. 1, 2. Kita mulai 1 menit ya. Silakan dijawab di komputernya atau di HP masing-masing. Kalau ada satu kata yang mewakili hati. Jawaban-jawaban yang sudah kalian ngerti tadi. Jadi ketika katanya itu semakin besar responnya, maka semakin banyak yang jawabannya sama seperti itu. Jadi mayoritas menjawabnya meta. Keren, cerdas, oke, robot, oke. Cerdas buatan, pintar mengedit foto. Iya.
Ya, ini gambar dari kartu kelasnya seperti ini. Jadi saya ingin tahu kalau kita belajar tentang AI, ini kan ada wawasan awal untuk mengetahui tentang AI juga ada yang juga pengalaman pakai ada yang Oke, kita lihat kembali pada saya. Nah, sekarang gambar. Gambarkan arti. Gambar. Gambarnya jalan nanti kita review juga dikit kiri saya kita gambar. Nanti ada voting, baik mungkin ada voting ya. Nanti diminta untuk yuk digambar lagi. Ingat ya gambarnya relevan ya dengan AI. Ya, untuk AI apa maksudnya? Ya itu buku-buku itu. Oh gitu. Biasa yang seragam dengan kalian. Nah, silakan bisa punya teman-temannya gambarnya.
Jenengnya siapa? Jasmine Cafe. Jasmine Cafe. Kita lihat siapa yang paling relevan ya ketika hasil voting teratas. Ya. Dapat voting mau. Contoh AI menurut kalian nih. Menurut kalian nih, contohnya apa aja sih AI? Contoh AI. Contohnya. Gambaran apa belum? Udah, nggak ada isi. Nggak apa-apa. Contohnya aja. Masa mau mana? Judul-judul aja. Tengah-tengah. Pembantu bukan AI ya. Diksi ya, diksi. Oke. Ini oke ya. Oke yang paling baik Video itu. Kira-kira apa? Mau pakai apa? Saya kan pakai ChatGPT untuk apa? Meta untuk apa? Gemini untuk apa? Pembantu untuk apa? Pembantu. Bisa isi 3 ya? Aku juga pakai itu juga. Ini satu, bukan ya? Oke. Ya, karena sebagai kalian kan sebagai murid ya, siswa. Langsung saja untuk membantu bagaimana tugas ya, kayak ini. Cara tugasnya nggak masalah. Mungkin kalau kalian karena ada yang mungkin ya nggak suka atau mungkin nggak boleh ya. Masa ini nggak masalah. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin selama itu bermanfaat bagi kalian. Oke, yang satu ya, tolong ketika kalian mengerjakan tugas, pakai
jangan diambil secara mentah saja, dibaca untuk belajar, juga dikonfirmasi, karena nanti dicoba pakai Google juga, pakai Gemini, Meta, ya seperti itu hasilnya sama. Karena nggak semua informasi yang ada di AI itu selalu benar. Saya udah pernah coba ya untuk mengerjakan kuis, jadi ada kuis ya di beberapa platform LMS, itu jawabannya kasih soal seperti ini, jawabannya salah. Dan itu sering sekali terjadi karena mungkin inputan yang masih banyak ya, masih belum fix, jadi sering terjadi misinformasi di sana. Jadi hati-hati juga ya, cari jawaban, cari gambar ya, untuk menemani siapa ya hidupnya ya, menemani AI. Kalau tiap malam chattingnya harus jadi gitu. Kayaknya ada deh. Oke, terakhir ini ya. Ini polling. Nah, setelah kalian pernah nyoba dengan AI nya, kira-kira dampaknya itu positif atau negatif buat kalian? Mungkin masih ragu-ragu apa bisa dipilih salah satu aja. Tidak boleh ya. Negatif. Ya masih banyak yang tapi masih lebih dari separuh yang masih negatif dan ragu-ragu. Jadi memang zonanya AI itu masih abu-abu menurut saya ya, karena nanti kita juga akan pelajari tentang namanya etika dalam menggunakan AI. Itu juga akan dibahas juga di materi coding dan yang ya saya cukup untuk materi ini ya. Ini semacam mereka saja lah untuk kita tahu seberapa jauh nanti pemahaman dan mungkin sedikit starting point kita nanti melanjutkan dengan materi AI yang lebih advance lagi. Lanjutkan sini lagi, kembali ke sini. Nah, ini ada sedikit video, mungkin saya skip aja ya, karena waktunya kurang. Ini nanti kita bisa cari referensi video-video yang ada di internet. Ini video saya ambil dari ini juga. Nah, dengan pemahaman kita akan sering salah ya. Ini kalian bisa di rumah ya, bisa dilihat di ini. Bisa saja ya. AI sama sekali tidak seperti yang kalian kira. Menarik. Tambah. Nah, kita ada masuk materi. Agak bosan sedikit. Kalau tulisan ada yang gambar, tolong diberikan sedikit ya. Ini saya nggak banyak. Dan intinya belajar kita hari ini tujuannya dan sampainya ini pertama paling penting adalah mengenal dulu nih. Jadi kita sudah sedikit saya dapat data dari kalian nih. Oh seperti ini pemahamannya tentang AI. Oh sejauh ini ada. Oh ternyata AI itu kupu-kupu saja. Sudah tahu. Nah, dan juga nanti kita kolaborasi antara AI dan manusia itu seperti apa. Lalu juga gimana saya menghasilkan konten berbasis AI, lalu juga pendekatannya ya, cuma belajar kita yang berbasis AI. Nah, sampainya nanti kalian bisa jelaskan kembali ya. Mungkin ke depan kalian jelaskan, boleh memperhatikan apa dan refleksikan kembali. Karena nanti kita ada diskusi kelompok. Nanti saya minta ada jelas di kelas ini dibagi beberapa kelompok. Nanti kita akan bahas tentang AI, kita praktek AI. Mungkin yang berwenang yang bisa berarti saya tahu ya. Oh ternyata bisa begini ya gitu. Nah ini pengertiannya, pengertian dari AI ada tiga beberapa pengertiannya AI ya. Tapi kayak intinya di sini kalian harus tahu bahwa AI di sini tindakannya sudah mirip dengan seperti manusia. Jadi sama walaupun dia sudah mirip manusia, tapi ini dia tugasnya untuk membantu kita ya. Dia meniru kecerdasan dari manusia. Jadi mesin ini berusaha gimana caranya dia menjadi manusia, menjadi partner kita.
Nanti ada level-level juga, ada evolusi dari AI juga. Dari mulai mungkin cuman rata-rata kayak manusia, perkembangan manusia dari bayi, anak-anak, terus jadi dewasa, remaja, dewasa, terus jadi tua dan sebagainya. Itu ada proses karena otak juga berkembang ya kan. Mungkin karena bayi belum bisa ngomong ya, ada yang lain bisa ngomong, ada anak bisa ya. Kita nggak ada yang bisa ngomong. Sonanya sekarang juga tuh juga sama, nenek juga ada levelnya, nanti masih bayi, dia belum bisa apa-apa, jalan aja belum bisa, dulu aja yang lain kamu bisa jalan lari, main pemain aku main, wah, jadi aku bilang ini, nggak ada lagi nggak ada yang sama dengan itu ada, jadi semuanya ini diprogram dalam komputer. Dia nanti cuma meniru, masih meniru dengan kecerdasan dari manusia. Nanti juga semakin hari targetnya adalah akan muncul person apa bukan? Si AI itu punya persona nanti, jadi kayak manusia. Makanya kalau di film fiksi ada apa namanya orang, terus ada robotnya bisa berinteraksi dengan kita, bahkan robotnya bisa memunculkan dia punya perasaan, ya, punya awareness dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang sebenarnya tujuan dari AI ke sana. Serem orang. Kowe ngobrol dengan WA misalnya, atau mungkin kenalan dengan itu ternyata kamu ngobrol sama robot. Pas ketemuan, jadi bareng, orang ngopinya oli kok. Itu jadi seperti itu nanti. Ya, nah ini evolusinya. Dari pertama itu adalah simboliknya. Ini masih konsep logika dasar saja. Dan itu dibatasi oleh programmer yang membuat AI-nya. Jadi manusia kita sebagai programmer memberikan batasan-batasan pada AI tersebut. Nah, selanjutnya ada tahapan pembelajaran mesin ya, machine learning. Nah, di sini dia mulai belajar tanpa dikasih program lagi. Jadi dia sudah punya fungsi di mana dia itu bisa belajar dari data-data yang sudah diinputkan oleh manusia. Ya, karena dia deep learning. Mungkin beda ya, deep learning ini kaitannya dengan mungkin kemarin sudah diajarkan sama Bu Lin ya, Bu Lin, Bu Galo, Bu Mam, guru yang lainnya sudah. Karena sedang itu Bapak Ibu guru harus mengajar itu dengan metode dengan mengedepankan deep learning atau belajar mendalam. Nah, di sini AI juga seperti itu, dia itu meniru cara kerja dari syaraf manusia. Kamu kalau menyentuh barang itu kan sebenarnya ketika menyentuh barang itu sensor saraf kamu di apa namanya di indra peraba kan, itu kan bekerja. Jadi inputannya adalah ada rangsangan dari indra perabamu itu pada benda tersebut. Dia akan masuk ke aliran sarafmu, masuk ke otak, dia kan proses. Berarti ini atos, ini empuk, ini panas, ini dingin. Kira-kira yang mengeluarkan output itu siapa? Si tangan atau si otak? Otak yang tahu. Tangan kan ngerti panas kurang nih. Besar kan? Oh iya, kalau saya menyemot tanganmu menyemot diri. Karena dia yang memproses dari inputan dari saraf itu adalah otak. Sama nanti juga di AI dia kan masuk sana. Nah, semakin banyak inputan yang atau masukan yang dari user atau dari data yang ada, itu akan semakin membuat suatu AI itu semakin cerdas. Boleh sinau siji kalau sinau kan cilik yang lebu, oke tapi ra lebu, pinter di kira-kira. Cilik tapi lebu ya. Cilik lebu tapi cilik ora do cilik wae nanti lah terus. Terus cilik wis sama aja. Nah, ya ini seperti itu. Dia belajar tapi dia juga mungkin informasi yang dia butuhkan. Nanti ketika dia butuh informasi tersebut dia tidak bisa.
artificial neural intelligence. Ini AI yang masih levelnya cupu, masih newbie, masih kurang pintar, kurang pintar jelas. Namanya apa? Google Translate. Padahal saya pintar Google Translate dibanding gue tahu bahasa Inggris. Gue ini ngarep sudah bahasa Inggris ya Google Translate. Kalau dari levelnya AI itu paling rendah, ya itu paling rendah. Nah dia cuma bekerja pada spesifikasi tertentu, tugas tertentu, dan juga terbatas. Karena AI mau kalau gue kisah buku, copy paste itu mumpet dia gitu. Dia pasti ada batasannya. Dan juga mungkin bahasanya hasilnya juga belum tentu benar, ya kan? Ada yang mungkin tugasnya bahasa itu dikerjakan dengan Google Translate, kumpulnya bapak ibu guru, dan pada salah. Sudah pernah belum? Enggak ya? Saya juga pernah dulu. Berapa kecil kan bikin jurnal, jurnalnya bahasa Inggris. Google Translate, berapa ayu, kalau masih sudah lulus, itu jangan lagi lulusnya. Karena kelihatan dari proses itu kan mesin itu kalau menerjemahkan beda dengan manusia. Tapi semakin lama, karena namanya AI itu belajar, tambah pinter. Oh ini karena salah, dibenarkan. Yang benar yang ini, ya. Manusia juga berperan di sana. Maka dia akan evolve jadi AGI, Artificial Neural Intelligence. Dia berperan manusia. Tapi sampai sekarang belum terkonfirmasi, belum ada. Jangan takut ya. Sekarang belum sampai ke sana. Sekarang itu masih terbatas, masih levelnya masih awal. Apalagi sampai ke ASI. ASI bukan hanya itu ya. Artificial Super Intelligence. Nah ini yang lebih advance lagi. Kalau yang pintar timbangannya menungso. Bayangno, komputer takoni apa wae dia iso nyawuri hal-hal dukun. Kok pinter tenanan saiki, komputer tenanan iki komputer iki sing iso jawab pertanyaanmu. Kamu misalnya tanya, ini sakit apa ya? Ini saya mungkin kamu jawab, dokter siapa? Ya, saya punya kendala kesehatan, tanya kamu dulu kan? Saya mual, saya apa itu dari sakit apa gitu kan? Dijawab ya, saya akhirnya overthinking kan, baca masalah ini. Nah, itu prediksinya tahun 2060, berarti sekarang kalian umurnya berapa? 16. Tahun masih 2025, berarti 35 tahun lagi. Berharap kalian masih berikan umur panjang, bisa ketemu dengan ini, misalnya. Tapi gimana? Ya itu tugas kalian, karena sekarang kalian adalah role-nya, kalian adalah startup-nya ya, startnya. Jadi yang buat itu adalah kalian. Nah ini tujuan dari kita ya, dari pemerintah, dari negara kita itu gimana caranya nggak ketinggalan dengan negara yang lain dengan perkembangan teknologi AI. Artinya makro ini disampaikan bahkan dari TK ya, TK itu sudah ada coding dan dengan artificial. TK SD itu sudah ada mulai dari tahun ini. Nah bayar no SD SMP SMA dapat. Ini anak-anak adik-adikmu mungkin yang kelas 1, kelas 2 sudah diajarin gimana cara berpikir komputasional, gimana caranya mikir logika. Tuh, sampai seperti itu. Tugasmu yang sekarang itu kita mau tidak mau harus lompat. Kamu sudah levelnya kelas 10 SMK ya, SMA SMK. Gak mungkin lah kalau levelnya disamakan dengan SD ya. Ya mungkin ya. Tapi gak apa-apa, kita masuk aja naik. Karena kebiasaan berpikir kalian dianggap sudah bisa untuk mengcover kekurangan kekosongan yang kita sebenarnya harus persiapkan di kelas SMP, SD harusnya. Karena coding dan KA ini ya, ini nyambung dari SD, SMP, sampai SMA, SMK. Ini basicnya kan begini. Tapi tadi kan dari Indian juga beberapa yang pernah pakai AI dan seperti itu. Nah, berikutnya berdasarkan fungsionalitasnya nih. Ada yakni mesin AI. Nah, ini AI yang dia semuanya seperti reaksi ya, memanfaatkan input
dari user lalu dia reaksi apa. Soalnya IBM Bidu ya ini aplikasi ya, dia AI yang tugasnya main catur kan, tahu saya. Tulisan rekomendasi, jadi kalau kamu punya HP loh, ada muncul iklannya loh. Oh, iklannya kok sesuai dengan kebutuhan saya, nanti saya mikir pengen duit kudungannya, apa iklannya gitu. Kadang gitu ya. Kalau kamu pengen mencari makan apa, adalah menu yang kamu sukai. Nah, dia itu termasuk dalam kreatif AI. Nah, di YouTube itu kan konten-konten yang di sana itu ikuti dengan seleramu. Coba ya, HP ini kan kamu ada undang. Kadang beda isinya, di brandnya itu beda. Karena apa yang kamu tonton itu sudah masuk ke dalam library-nya, masuk ke dalam database-nya, dia kan diolah oleh AI. Oh ternyata si dia itu sukanya ini, dia tak kasih video-video yang seperti ini kan itu kan. Itu juga termasuk teknologi AI. Lalu juga ada memori AI, seperti mobil otonom, bukan mobilnya auto ya, otonom itu artinya otomatis. Dia nggak pakai driver, nggak pakai sopir. Tidak pernah lihat cerita ada mobil jalan sendiri masuk pilih, bukan gue ini malah beruang mobil setan mobil hantu karena tidak ada. Terus teori of mind AI belum ada ya di sana, sudah ada beberapa AI apalagi ini konsep masa depan nanti ya 2060. Nah, komponennya apa? AI itu terdiri dari dua komponen yang menyusunnya. Jadi AI. Pertama hardware, yang kedua software. Tentu aja yang pertama hardware itu komputer, ada CPU, ada GPU, bukan minyak urut. Itu graphical processing unit. Kita belum sampai sana ya, belajar apa tentang hardware komputer ya. Saya nggak tahu untuk di dasar-dasar komputer TKC itu hardware komputer kita saya tahu nggak. Karena itu pas kelas. Kalau dulu zaman saya di kurikulum 13 itu masih diajarkan di komputer jaringan dasar. Nah, CPU bukan nama pemahaman umum. CPU itu sensor processing unit ya. Ini chip yang khusus dia bekerja untuk AI ya kan. Yang di sini itu Google. Ada sensor-sensor ya, sensor yang terkait dengan sensor suhu, sensor gerakan, cahaya ini. Terus software-nya ada berupa MLDL, ini machine learning ya, maksudnya itu deep learning. Dia bekerja secara algoritma machine learning dan juga dengan workflow ini juga kaitan dengan AI ya. Dia library-nya sama juga PyTorch. PyTorch itu ya library-nya prosesnya di Python. Oke ya, di sini pakai HP Google Pixel. Ada? Ya ada. Pixel yang baru kan pakainya prosesornya apa kira-kira? Kita belum Google kan? Tensor lah itu dari situ. Kenapa kok? Mungkin di Antutunya dia suka HP ya, pemain HP. Antutunya sangat rendah, ini mobil melek. Tapi dia bagus untuk fotografi, untuk videografi, untuk konten gitu ya. Nah dia punya teknologi AI tadi. Mungkin gambarmu yang tadinya mungkin burem, bukan burem kayaknya yang mana burem nggak tajam gitu makanya itu dengan AI bisa dipertajam, bisa diperbagus sesuai dengan AI. Oke AI. Nah ini kalau biasanya di bidang-bidang umum, memang ada dokumen bisnis ya, ada chatbot. Nah ya, chatbot di YouTube pada bilang lain kayaknya ada chatbotnya. Jadi ngomong diri itu ngomongnya hasilnya otomatis itu. Kalau di apa namanya di bagian-bagian kalau kalian suka servis ya, di customer service atau mungkin di layanan umum itu biasanya ada juga ya, kamu bertanya apa harus dijawab. Kok kira-kira uang enggak itu juga sama orang itu sama mesin ya. Juga rekomendasi produk tadi ya, rekomendasi tadi pemerintahan ada smart city, government. Smart city itu kalau misalnya ada lampu itu nanti kamu bisa akses dari jauh, mungkin dengan dia bisa mengintegrasikan dengan sensor-sensor yang ada di kota itu
artinya adalah AI itu tadi yang akan mengontrol gimana kota itu bisa bekerja lebih efisien, lebih efektif. Pendidikan, ya ada learning, ada learning berbasis AI, harus juga kesehatan, diagnostik, wearable device, ada yang punya pakai smartwatch, smart band itu juga ada fitur AI-nya di sana. Sekarang semuanya serba dikasih AI, HP-HP yang baru mungkin sudah ada fitur AI-nya. Gambar itu digawe bentuk karo artisnya itu so dihapus penting antaranya gambarnya gak ada yang apa hapusnya matang so bersih rapi, gak perlu pakai jasa Photoshop, bisa mesin grafis. Lalu kebudayaan, artefak-artefak yang mungkin rawan terusak bisa digitalisasi, tidak pelestarian bahasa ya. Tadi biasanya kan memuat banyak kosakata mungkin dari tidak cuma dari bahasa internasional juga bahasa daerah. Nah untuk khusus ya di bidang khusus di saya ada di dalam bidang rekayasa digital twin ya, terus predictive maintenance. Jadi kita mau mengisolasi kerusakan atau masalah di suatu jaringan komponen kejutan kita ya. Itu kan kasusnya biasanya sama aja. Oh ini kono kendalanya misalnya interferensi jaringan wifi-nya, misalnya koneksinya wifi-nya. Kadang muncul seperti itu kita bisa memberikan solusi yang sama. Kita ya nanti lebih mudah untuk mengisolasinya, bisa memprediksi jika ada cyber security. Kalau kita melawan serangan cyber itu dengan AI saja, nggak perlu ada orang yang, karena serangan cyber itu kan 24 jam non-stop. Apakah ada admin yang mau menunggu 24 jam non-stop ngawasi monitor, ngawasi traffic di jaringan? Ya ini nggak ada, nggak mampu lah. Seperti NLP atau language processing ini nanti dia AI yang meniru bahasa manusia, juga AI etik ya, etika AI. Ini dapat wisata ada desain kreatif, desain kayak tadi ya Pak Aku dekat generasi pasnya. Ini mau bikin spanduk sebagai bikin promosi produk itu tinggal dikirim aja. Terus promosi di sana juga ada bisnis ya. Ini bikin drone pintar. Nah sebenarnya ada orang dari hasil juga kita di ada yang bisa pertanian itu drone otomatis dia ketika mungkin mayai nyiram ketika mungkin ada suatu titik yang dia ada hamanya, ada mungkin gangguan hama, langsung memberikan pestisida. Terus juga ada irigasi pintar, juga ada WA ya ini untuk rekam suara. Profesinya apa? Di bidang desain, urusan programmer, data scientist ya. ML engineer, AI developer, terus juga ada ML itu capability ya. ML itu adalah machine learning. Terus juga AI developer, AI ethics specialist, robotics. Nah ini besok kalian peluang karir ada di sini. Kalian bisa memanfaatkan ini untuk referensi ya. Aku pengen belajar AI, aku pengen di bagian ini. Dan juga semua bidang kemungkinan besar nanti akan memanfaatkan AI semua. Kalian jangan ketinggalan. Nah ini tantangannya ya. Di sini ada tentu saja ada beberapa hal yang kita perhatikan ketika kita menggunakan AI. Jadi di sini ada diagram. Ya apa? Ini gimana kolaborasi antara manusia dan AI. Jadi AI itu nggak bisa jalan sendiri, dan manusia juga nggak bisa sendirian. Cuma butuh nggak pasangan, butuh saling membutuhkan lah. Jadi kalian harus tahu juga bahwa
ketika perannya antara manusia dengan AI itu porsinya berbeda ketika yang mana yang paling dominan, mana yang paling kurang dominan. Makin dominan suatu AI atau semakin dominan dari manusianya akan menghasilkan produk yang berbeda juga. Tapi dosa akan ada muncul hal-hal negatif. Yang pertama halusinasi data. Kadang apa yang ditampilkan oleh AI, jadi tadi saya sudah sampaikan awal, itu bisa aja misinformasi. Kalau kita tidak melakukan klarifikasi bisa terjadi, tapi kita juga akan sama kali info yang salah. Ini halus. Datanya itu ini negatif, kok diberitakan positif. Hapusan ini. Akhirnya apa kebijakan akan menyesuaikan dengan hasil data tadi kan. Akhirnya apa ya wes tadi dari perkembangan apapun kan ada perbaikan. Itu kadang. Terus ya biasa algoritma ya. Algoritmanya mungkin logikanya berbeda antara dengan AI dengan pemahaman kita. Kadang kita betul logikanya ini kan gitu kan. Dan AI juga punya logika sendiri yang mungkin tidak salah saja. Terus over dependency ya. Jadi kita terlalu tergantung, terlalu depend ya, terlalu kalau nggak pakai AI saya nggak bisa apa-apa. Contohnya saya ini, mana dalam tugas, dalam soal, atau AI, suwe-suwe nek ora emosi nau karo AI ini, pas dikai soal tengahan orang bisa menduai AI. Sudah pernah alami belum? Kamu sudah masuk sini over dependency. Saya sudah mulai belajar ya. Jadi apa yang kamu mendapat AI itu juga dibaca, dibacakan, jadi klarifikasi. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, ini ada sedikit tentang kuis ya. Tebak-tebakan. Kita pakai kahut-kahut. Sudah pernah pakai kahut ya? Belum? Satu tuh Ini platform juga mirip saja dengan Turi tadi. Cuma ini dia untuk kuis. Jadi soal apa gitu. Ini cuma intinya kalian membandingkan. Ada nih saya siarkan, saya tayangkan gambar ada dua, gambar AI dan gambar asli. Kowe pilih di sing asli di sing AI. Silakan dicermati, punya ada tulisnya, paham ya? Bisa sebelumnya di belakang. Silakan bisa masuk ke kabut.it. Ada gambar-gambar di sana. Kalian silakan pilih cuma kiri atau kanan. Pertanyaannya adalah mana gambar yang asli? Sudah? ini rung berbala. Ini ya. Di kantor asram. Ini bro. Ini seperti ini ya. Iya. Seperti itu saya mau isi nomor Pak. Oke. Tapi ini ya dulu. Ini bro.
Dari yang sisa. Sudah ya? Satu lagi siapa yang belum satu? Dan juga apa itu? Satu lagi, dia belum. Nanti kalau yang belum bisa ambil jalan ya. Dia yang di atas. Jadi kita mulai. Silakan diperhatikan guys. Kalian telah fokus di kiri atau yang kanan ya? Tunggu. Pertanyaannya saya adalah mana gambar yang Real or I? asli? AI. Gambar yang asli. Apa masalahnya? Itu gambarnya itu. Berapa zaman? Kamu cuma milih. Yang asli ya. Iya. Ini poinnya siapa yang jawab paling cepat mana yang benar? Benar dulu benar. Oke, yuk. Juara 10. Aku enggak. Yoi. Itu salah. Salah ya. Kenapa? Mana tuh? Ora, ora, kiri. Kiri. Enggak, Nek. Sorry, man. Sorry, men. Iya. Nyusul. Jadi termet. Masa kanan terus ya? Ya Allah. Air tenggok nih. Oh, begini. Dan itu ngalir. Samudra masih mempertahankan posisi. Mau bertanya. Waduh. Salah. Kiri dong. Salah. Masuk kiri kok masuk kamu. Oh, salah. Kanan asli kanan. Kanan. Kanan.
Manakah bayi-bayi yang bener. Wah, bener. Bayi itu yang foto sudah Woi, hilang. Mendekat kalau tadi pembeliannya sudah salah ya. Itu langsung. Oke lah, kalau dulu dan kalau perjalanan apakah kita akan berubah begini? Berubah kapan? Salah kok. Bismillah mau. Bismillah. Semua sama, benar-benar tidak bisa semua. Berapa soal, Pak? 20. Aku iso ya rom sampe itu. Ini. Enak bisa kaki ini. Orang kanan ini. Kiri. Antara ini.
kiri, maksudnya. Suwen kan? Ayo, Gak semua yang indah itu nyata. Oke, siap. Judulnya ada poinnya dia bilang Angel tuh beda. Ini melek Pak. Pak melek. Masih yang tadi. Pak melek Pak. Mau ikut itu mana sih? Oh, kembali. Ulang Pak. Gue. Gak maju kamu. Kamu. Pak sekarang bisa dua. Putus. Ayah. Ulang lagi awal Pak. Kalian ini Pak. Masih lanjut. Ya, kita Lanjut Pak. Refresh. F5 tambah 5 jadi short. Bisa ya? Bisa. Oh bisa Pak, bisa. Kayaknya semua lagi ya. Bisa. Bisa ya? Kiri nih. Ini masuk kan? Nyawa kiri. Jangan kami Apa itu? Lang. Kiri. Nyawa kiri. Kirinya kiri. Ke kanan. Ke kanan. Sekarang bagusnya kalau Aku bisa sekali enggak muncul lagi kan? Oh, sekali lagi. Muncul lagi muncul lagi kan? Mampon dan Oli. Aduh. Nah ini bro. Kanan, Bro. Kanan.
Terakhir, Jangan lagi. Seperti kiri. Di sana, tidak ada yang salah ya. Bingung ya? Ini apa ini? Iya apa ya? Ini namanya jas. Kiri bro. Kiri bro, kiri sudah kiri. Enggak Allah. Bener. Biar kita siapakah juara kita? Juara 3. Lihat kan? Aduh, jangan yang lainnya dari hiburan saja. Aku udah lagi. Berapa? Ini kita apa? Masih hiburan. Ya Allah, Ini kan juga jelaskan kepada saya. Kira-kira tadi trik itu apa? Bisa tahu mana ya? Kaki mana ya? Lihat tuh kayak gitu. Terlalu cerah ya. Jadi gambarnya tadi kelihatan ya. Mana yang punya shadow? Toh gelap, ada gelap terangnya sama ya. Terang. Tapi gambar itu kok secara saturasi, secara warna, secara pencahayaan itu nyaris datar. Itu kelihatan dia neon. Kayak tadi kan di gelap-gelap itu biasanya asing. Makanya dokter ini putih-putih kasih. Berapa lagi? Udah aja. Ya, balik ke sana ya. Jadi itu sedikit trik ya, jangan sampai tertipu dengan yang ada di media, layar HP-nya, nanti kelihatan. Nanti ada juga kayak tadi ada tanah yang jadi pasir dengan yang ada foto itu kan, itu juga bisa menjadi clue juga. Terus juga gambar. Kadang AI itu gambarnya resolusinya terlalu tajam. Jadi gambar yang pixelnya jelek itu berarti kadang itu gambar yang asli. Kayak tadi gambar kapal itu yang gambarnya agak burik itu mah asli. Dengan AI itu di delete dia kan tajam. Itu juga sedikit mengakui bahwa itu. Jadi mungkin kita harus lebih cermat lagi, lebih aware lagi dengan apa yang kita konsumsi dari dunia. Ya ini sedikit aja, jadi kalian bisa bisa lebih jauh lagi dengan AI. Saya mau coba dalam 1 jam. Sebenarnya saya mau diskusi ya, karena dengan penggunaan AI itu jadikan job berikutnya saja. Tapi sekarang sudah saya sampaikan ya. Nanti biar kita setelah pertemuan ini, ketika upload saya di selesai, kita lanjut lagi ke objek dan saudara artifisial. Makanya akan sampaikan ini hari ini kita persiapan dulu. Nanti kelompok kita bagi random saja. Yang milih. Karena kelas saya baru beberapa bulan saya bersama. Karena berbeda tinggi klasik. Nanti saya mengenal dengan teman-temannya. Saya yakin juga masih banyak yang belum akrab ya, belum tahu background. Saya yakin ketika proses diskusi itu biasanya akan muncul kedekatan, akan muncul mungkin pertanyaan tentang backgroundnya masing-masing. Yang paling penting adalah bisa saling mengerti dengan mungkin backgroundnya masing-masing, problematika masing-masing. Ya sudah, kalian harus saling terbuka. Ya terbuka itu nggak semua juga ya. Silakan dikit mana yang nggak boleh kita orang lain, yang kalian saya itu ya. Kalau kita pertemanan, kalau hati-hati. Walaupun satu kelas kadang kita nggak tahu karakter orang. Maka sudah mengalami kebaikan beberapa kali ya. Paling kadang dinamikanya berbeda-beda, karakternya juga arah masing-masing juga punya ego sendiri-sendiri, punya masalah sendiri-sendiri. Kadang masing-masing
orang. Itu nanti yang sakit yang mana ini. Harus komplit ya. Itu ya. Jadi kita kelompok kita bagi secara random saja. Nanti ada ini yang harus kita bahas nanti. Konteks. Terus lembar kerja kita. Silakan dicatat dulu. Nanti kalian tugasnya ini, tugasnya dulu. Mungkin teman-teman boleh saja, karena waktunya ternyata nggak cukup. Sebenarnya kita satu mobil ada gitu. Kan ya, ternyata nggak. Ya, Di karena ya kita dulu udah dipoto, saya nggak mau foto. Kita saja, jangan baca. Foto orang foto, yakin deh. Gimana di galeri, gimana coba memorinya dihapus, karena ini masih itu. Ini foto-foto ada nggak dihapus lagi? Ada, saya tahu seperti itu kan. Soalnya kayak ada tujuan, kita terapet, itu kan kita bertahun itu akan mungkin. Tapi ya nanti kalian bagi kelas jadi 6 kelompok. Kita bagi bareng-bareng aja nanti kita bagi. Saya ya, kita random dulu. Karena kita belum tahu nanti masing-masing punya apa namanya leadership-nya bagusnya siapa, gimana yang sering mau kerja sama, mananya enggak. Saya mau campur dulu aja. Ya kita nanti bisa saling mengenal. Oh ternyata yang budaya dia enak, ngobrol sama dia enak. Oh ternyata proses ketika diskusi dengan dia bisa lancar. Kalau dengan dia kita bisa sampai mana? Karena kita blog otomatis jadwalnya kan minggu depan, kalau minggu depan itu harus. Tugasnya adalah gunakan minimal 3 perangkat AI. Jadi kalian boleh pakai apapun AI yang kalian tahu dan kalian yang belum tahu ya cari. Google AI apa saja sih yang bisa dipakai untuk memecahkan 2 masalah ini. Tugas ini, tugasnya bagi 2. Pertama, nanti kalian pakai chatbot AI. Contohnya apa? Tadi contohnya apa? Mau tulis mungkin chat GPT, coba nih Meta AI, Gemini, atau yang lain, kalau Gemini. Menurut saya sering pakai Copilot dari Microsoft juga bisa. Silakan banyak yang bisa kalian gunakan. Bebas, yang penting minimal 3. Mau 4, 5 boleh, 6, 7, 8, 90, 100 boleh. Minimal, ini 3 itu wajib. Itu cari artikel di internet atau mungkin di buku boleh, atau mungkin di artikel di koran, atau mungkin macam jarang ya sekarang di koran sama majalah di rumah ya lah, di HP mungkin di artikel di web, silakan boleh. Terus kalian masukkan ke dalam chatbot AI untuk diringkas. Ringkas ke AI artikelnya. Itu rasa mikir, ringkas gue. Tapi beberapa AI jadi kasih. Sama nggak? Biar kelompok kan? Radili. Itu kelompok. Itu yang pertama. Ada ringkas artikel. Ini dibocor. Soalnya sudah dipresentasi. Mana artikel apa WhatsApp mengerti? Harap bermocor harapan dan nama nanti nama layar berarti nama motor. Yang kedua, cari AI generator yang bisa generate gambar untuk membuat ilustrasi sesuai tema pembelajaran. Kita nanti sepakati temanya apa ya. Nah, nanti kalau dari kelompoknya. Jadi ya tadi saya generate gambarnya Pak Agus tadi kan di mobil gaya ini yaitu. Nah yang pokok adalah kalian dari 2
percobaan itu kan tadi kalian analisis karakteristik atau kelebihan kekurangan dari masing-masing AI yang kalian gunakan tadi. Jadi nek gambar nek nganggo ChatGPT gambar iki ngene. Nek nggo artikel ChatGPT ngene. Nek nggo Gemini ya kita ngene. Tapi sama saja tiga-tiganya, mungkin. Karena saya banyak nyoba pakai ChatGPT sama Copilot sama Gemini itu hasilnya beda. Promnya sama, tapi hasilnya beda. Terus pasti. Saya nggak tahu. Belum tahu nih, belum akan kita tahu kenapa bisa beda. Kalau kan dari diri yang kita tahu, beda ya. Nah, nanti saya sama hasil lagi. Terus kumpulkan. Diskusinya nanti di Google Doc. Saya sediakan ada 6 laporan lembar untuk survei, lembar untuk mencoba eksperimen AI. Ternyata ada 6 buah Google Doc, nanti kalian bisa akses nanti. Di mes itu mungkin nanti pagi siang apa? Ya, nanti kalian lakukan eksperimen tadi, terus didiskusikan di sana. Di Google Doc itu nanti kan bisa akses bareng-bareng. Dan kemarin juga bisa edit bisa. Tapi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, jangan buka punya kelompok yang lain, ya. Macam-macam itu. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian selesai jadi di Google Doc-nya dan isi maju presentasi dipresentasikan hasil analisa kalian. Ini seperti ini. Nanti untuk pelajaran. Ada yang belum paham tentang tugasnya? Nanti saya lihatkan Google Doc-nya seperti apa. Paham ya? Ini ada di atas. Cukup waktunya dan ini berani nah ini ya nanti saya mau dapat satu wadah. Ini cuma template, jadi nanti akan dibaca juga. Saya cuma mau dari kelompok 1, jadi nanti saya kelompok 1 semua. Nanti kasih sendiri. Terus kelasnya, dari tanggalnya, kalian laksanakan. Ini tanggal sekarang aja ya, nggak apa-apa. Terus anggotanya siapa saja nanti saya bagi. Terus analisa. Bukan pertama tadi. Pertama AI-nya apa aja yang digunakan. Input prompt-nya sama. Misalnya tadi kan diminta untuk artikelnya apa ya? Artikelnya sama aja, jangan beda-beda. Ragunan kalau network beda-beda, biasanya beda mesti beda. Kita membuktikan kalau artikelnya sama, di retest itu hasilnya seperti apa? Yang masing-masing. Paham yang saya ya? Jadi pastikan di sini. Kalau panjang nggak apa-apa. Atau dikasih ini, kasih linknya saja. Di artikel apa yang Google kamu cari, artikelnya di website apa, dipastikan di sini. Linknya saja ya, dari terlalu panjang. Atau buku ya bukunya copot, pengen penting kan? Boleh. Tugas 2 kita tadi gambar, infonya mungkin gambarnya apa atau perintahnya apa. Gambarkan saya suasana sekolah dengan anak-anak yang makan gratis dengan senyum gembira.
dan tidur siang nyenyak sampai pulang, sampai rumah selamat, sampai di rumah disambut orang tua dengan bahagia. Jadi platformnya ada gitu ya. Intinya pendidikan saja, supaya tidak jelas. Lebih luas karena dalam berdiskusi. Yang penting sama, yang tiga AI tadi isinya sama. Itu outputnya apa? Apa kamu masukkan ini gambar ini kan? Terus kesimpulannya seperti dari dua objek ini ya, apa ini? Paham ya? Nanti kalau ada masalah jangan kita komunikasi di grup WhatsApp ya. Kemarin. Tadinya adalah dari kelompok. Nah ya, saya bagi kelompok jadi 6. Nanti silakan kalian satu ya. Apa namanya? Kelompoknya siapa saja? Ya,
Jupa, Anaya, Asia, Rausia Ayu, Muhammad Chandra, Muhammad Rehan, Mutiara, Nazril Reza Ramadan, Noviana, Reisha, Mustafa, Zakian, Alita, Yosafat, Zakian, ya ini ngomongnya dari sini. Saya isi bulan Tono yang 10 tadi ya. Ini lihat lagi. Ini baru pertama yang ini belum jadi. Pakai 10 kali ya. 1, 2, 3, ini adalah kelompok yang akan kalian jadikan tempat untuk diskusi bareng. Silakan nanti dicatat di event di nanti kelompoknya. Ini PR nggak ada media apapun, apalagi saya pilih-pilih kelompoknya saya langsung terusnya memilih enggak, saya random aja. Mesin yang memilih adil. Seperti apa kondisi? Ya, itu ya. Benar ya. Saya juga di kelas di kelas berapa? Ulang. Oh, enggak ulang. Oke, lanjut. Aliman dulu kali ini. Berikan nanti seperti apa ya? Silakan dikerjakan itu mulai di rumah ya, boleh kalian nulis di rumah. Jadi kalau sudah di sini, ya. Nanti linknya kan kalian bisa buka bareng. Nanti kelompoknya masing-masing, kelompoknya di sini. Masuk ya Allah sana di kelompoknya masing-masing isi. Pakai HP, pakai komputer aja. Tiket. Oh iya, nanti kamu bagi dua ya tiketnya. Ini sama kelas. Berapa orang ini? Ya pakai tas dulu. Itu ya, nanti 3 orang ini tadi. Oke, itu sedikit kayaknya
kita bakalan dulu dengan AI ya. Nanti kita saya nggak mengharuskan tiap minggu nanti ada AI-nya, karena nanti saya juga menyesuaikan dengan mapel saya di dasar program kalian. Nanti saya juga wajib, karena pokoknya di sana. Ini tambahan saja. Ini silakan bisa sedikit direfreshing lah. Kalau materinya bisa nyampur juga. Mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum. Ya, di sini kita sudah tahu tadi pengertian dari AI seperti apa, juga nanti bagaimana pemanfaatannya, terutama nanti ketika kalian pokoknya itu ketika kalian bekerja. Kalau sekarang ya untuk sebagai siswa seperti apa memanfaatkannya dengan baik, dengan maksimal, tapi tetap saja harus juga mengembangkan diri kalian. Jangan sampai yang AI yang berkembang kamu enggak. Yang pintar sama pintar AI ini ke orang. Iya, jadi biar kita. Jadi AI yang pintar kamu sudah lebih pintar lagi. Makanya di AI ini dari kemampuan kita, dari artifisial itu nanti tujuannya adalah kalian bisa bikin AI, memanfaatkan gimana metodologinya biar kalian bisa jadi ya, misalnya kreator itu lebih tinggi derajatnya daripada yang dibuat. Itu ya sedikit tambah aja karena waktunya nggak mencukupi, kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya katanya dengan diskusi dan saya berikan kepada dia. Ada yang tanyakan kita akhiri dengan berdoa dan semoga tanyakan lagi tolong apa yang bersangkutan sekolahan untuk tidak terlibat dengan mungkin ada sekarang lagi usul, mungkin tidak aman dan sebagainya. Tolong jangan ikutan gitu ya. Kalian masih anak-anak pertama, kedua masih dalam jawab sebagai orang tua. Jadi ingat orang tua yang selalu hadir di rumah kalian, yang kedua sebenarnya bisa sekolah. Jangan keluar malam-malam. Nek biasanya kau dodolan wengi, saya kira sih lagi rawan. Karena rawannya gimana? Kita nggak tahu nanti. Ketika ada tindakan-tindakan yang tidak diinginkan yang merugikan itu, kira-kira ada tindakan enggak? Ya loh, bicara kan? Kita ini kan berbicara dengan anggota DPR, rumahnya, bahkan ada yang meninggal, dibakar gedung DPR, Makassar. Bukan anggota DPR yang mati, SM-nya, staf-stafnya yang meninggal, mobil, motornya satpam ada, jogo. Lalu nanti apa yang bergawe. Nah itu tolong jadi apa ya, waspada kita saling menjaga biar tetap damai, karena kalau damai negaranya ya masa depan kalian juga pasti lebih terjamin. Enak ya, lagi nyaman. Ya kalau nyaman itu apa-apa yang bergawe, harus belajar, harus mengerjakan hobi kamu, hobi itu nyaman loh. Bayangkan apa lagi kabar bareng karo kancane, tiba-tiba ada tentara, ada polisi berpekue, kalau provokator. Jadi seperti itu tadi. Malam-malam misalkan, lumayan itu sering. Saya ya, kebetulan mengisi ya. Oke, sekarang ada buku lain yang berdua. Langsung berdua, boleh ya? Oke. Oke, saya cukupkan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiket berapa? Ayo, kita